siang. Pada hari ini tanggal 10 April tahun 2023, kami dari koalisi anti korupsi dan anti kriminalisasi. Jadi pada hari ini kami berada di LPSK. Saya, Pak dan tim, Pak Petrus juga, ya. Kita mengajukan permohonan. Permohonan ini permohonan perlindungan hukum terhadap seseorang yang bernama Bapak Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng Teguh Santoso ini adalah Ketua IPW. Jadi apa yang kita mohonkan di LPSK adalah perlindungan hukum dan permohonan supaya beliau itu dijaga oleh LPSK. Apa sebabnya? Yaitu karena beberapa waktu lalu Pak Sugeng ini melaporkan adanya dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Wamenkumham di KPK pada tanggal 14 Maret tahun 2023. Namun kemudian ketika dia membuat laporan tentang dugaan korupsi tersebut, ternyata dia dilaporkan balik oleh aspirnya Wamenkumham di Mabes Polri tanggal 15 Maret 2023. Sehingga ini kami menduga adanya kriminalisasi terhadap Bapak Sugeng ini. Jadi kami sebagai kuasa hukum ini mengajukan Pak Sugeng ini untuk di bawah perlindungan LPSK. Tujuannya apa? Tujuannya Pak Sugeng ini mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK atas laporan yang dia buat di KPK dan atas laporan dari orang yang dilaporan di KPK melaporkan Pak Sugeng balik, gitu kan, dan penyimpangan nama baik. Jadi mudah-mudahan dari LPSK kemudian menganalisa ini bisa menerima laporan yang kami ajukan sebagai kuasa hukum. Jadi ini kami adalah tim kuasa hukum, Pak Petrus, saya juga dan tim kita memohon perlindungan hukum ke KPK untuk kepentingan perlindungan hukum dari Pak Sugeng ini. Tujuannya apa? Supaya nanti jangan sampai ada orang-orang atau masyarakat yang melaporkan ke KPK terhadap suatu dugaan pidana korupsi, kemudian dilaporkan balik oleh orang lain yang nggak senang terhadap laporan ini. Jadi tujuannya itu supaya nanti masyarakat sipil kita tetap berada dalam posisi yang kuat. Ini adalah satu tindakan kami untuk, ya, dampaknya adalah terhadap masyarakat sipil. Nah, laporan kami ini sudah diterima oleh LPSK. Ini ada penerimaannya. Tapi kemudian apakah kami bacakan laporannya kami kepada LPSK? Kalau perlu, ini agak panjang, teman-teman. Kalau bersedia kami bacakan. Kalau yang ngangguk-ngangguk bersedia, yang enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Poin-poin aja. Oke. Jadi intinya bahwasanya ada permintaan permohonan perlindungan hukum ke LPSK oleh kami kuasa hukum dari Bapak Sugeng Teguh Santoso. Yaitu yang pertama, alasannya kami mengajukan perlindungan hukum yang pertama adalah karena Pak STS ini, selanjutnya kita singkat ya. Pak STS ini telah memperoleh informasi dan dokumen yang menjadi bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Wamenkumham. Diduga oleh Wamenkumham Profesor titik-titik ini, ya. Pokoknya kita singkat juga TTT gitu ya. Ya kan? Di mana perolehan informasi tersebut berawal dari pengaduan oleh penasihat hukum PT APMR dan PT CLM. Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, STS menggunakan hak sekaligus kewajibannya sebagai warga negara untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dilaporkan tanggal 14 Maret tahun 2023 sebagaimana tanda bukti penerimaan laporan informasi pengaduan masyarakat dengan nomor informasi 2023A01253 KPK. Nah, berdasarkan informasi dari media tersebut atas peran serta Pak STS sebagai warga negara yang melaporkan tentang dugaan tindak pidana korupsi tersebut, STS mendapatkan kriminalisasi. Kriminalisasi tersebut berupa upaya pelaporan polisi oleh terduga pelaku dugaan tindak pidana korupsi kepada Baris Krim Polri dengan dugaan tindak pidana penyemaran nama baik dan fitnah melalui laporan polisi dengan nomor STL 0923/2023 Baris Krim. Jadi ketika Pak STS melaporkan, besoknya dilaporkan dia pencemaran nama baik via media katanya. Padahal kan media kan dilindungi juga oleh pers kan, undang-undang pers kan. Nah itu dia juga nggak masuk akal ini kan. Mudah-mudahan nggak bisa terima juga di pers karena nggak bisa orang ngoceh-ngoceh terus dilaporkan, bisa juga medianya kena kan begitu. Nah jadi itu ceritanya. Jadi kemudian, nah ada juga laporan-laporan lain. Setelah itu laporan di beberapa tempat di Jawa Timur, di
Sidoarjo, di Sampang, kemudian di ini laporan-laporan ke Pak Sugeng sama juga gitu. Jadi di Madura juga ada, ya, Tanjung Perak, tepi laut juga ada, kan gitu kan. Jadi itu banyak laporan dia setelah itu. Laporannya sama juga yang mengejar Pak Sugeng ini karena dia melaporkan si Pak itu tadi, ya, Pak itu tadi dah ke KPK, ya. Itu tadi. Nah, karena itu Pak Sugeng ini sebenarnya kan biasa-biasa aja, namanya dia bos LSM kan, bukan bos ya, apa yang paling berani di LSM itu kan. Pak Petrus ini, Pak Petrus. Ini sebenarnya Pak Petrus bicara ini. Nah, Pak Sugeng sih nggak terancam, tapi kita ini sebagai masyarakat sipil, kuasa hukum, kita merasa juga jangan-jangan nanti kalau Pak Sugeng juga kena, nanti nggak ada lagi yang lapor ke KPK karena ketakutan gitu. Makanya kita kuatkan dengan permintaan perlindungan hukum terhadap Pak STS ini, supaya nanti kalaupun ada orang lain yang kemudian bikin laporan KPK, kita juga mintakan langsung buru-buru ke LPSK nih, supaya dia juga dilindungi. Jadi mudah-mudahan semua masyarakat aman bikin LP di KPK, kan bikin pengaduan. Itu dia tadi. Jadi itu tadi intinya. Selanjutnya diterangkan lagi sama Pak Petrus karena ada hal yang nggak bisa dibicarakan oleh kami ini. Sudah Pak Petrus, bicarakan apa ini?